balik lagi di pembelajaran Computer Vision. Sama saya Irma Amelia Dewi. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Course to Find Flow Estimation. Kayak biasa nih, kita di sini ditemani sobat kita nih. Hai Bono. Halo Ibu. Lucas Kenneth sendiri rentan gagal jika terjadi large displacement atau pergerakan objek yang terlalu besar antar frame-nya. Oleh karena itu, Lucas Kenneth sering dikombinasikan dengan penerapan Coarse to Fine Pyramid untuk mengatasi masalah large displacement. Bono, tahu nggak apa itu Coarse to Fine Flow Estimation? Tahu dong Bu, aku kan suka baca-baca. Jadi gini teman-teman, Course to Find Flow Estimation adalah pendekatan dalam perhitungan optical flow yang melibatkan proses perhitungan secara bertahap, dimulai dari resolusi yang rendah atau kasar, dan secara bertahap meningkatkan resolusi untuk mendapatkan perkiraan optical flow yang lebih akurat. Jadi, apa dong yang harus kita lakukan dalam kasus ini? Ada trik sederhana yang bisa kita lakukan di sini loh Bono, yaitu dengan menggunakan apa yang disebut dengan piramida resolusi. Katakanlah ini adalah gambar-gambar yang diberikan kepada kita yang diambil pada waktu T dan T tambah delta T. Dengan resolusi setiap gambarnya N kali N. Pendekatan Course to Find Flow Estimation Algorithm ini melibatkan dua tahap utama, tahap kasar atau coarse dan tahap halus atau fine. Pada tahap coarse atau tahap kasar, algoritma optical flow berusaha untuk menghitung estimasi pergerakan pada resolusi citra yang lebih rendah atau gambar yang telah di-downsample. Ini dilakukan untuk mencapai dua hal yang utama. Yang pertama, yaitu kemudahan perhitungan. Karena menggunakan resolusi rendah memungkinkan perhitungan yang lebih cepat. Yang kedua, ketahanan terhadap kesalahan awal. Karena estimasi pergerakan pada resolusi rendah mungkin kurang akurat, tetapi memberikan perkiraan awal yang kasar tentang arah dan besar pergerakan. Setelah melalui tahap kasar, ada lagi tahap halus atau tahap fine dalam proses optical flow yang melibatkan perbaikan dan peningkatan akurasi estimasi pergerakan setelah mendapatkan estimasi kasar pada resolusi yang lebih rendah. Pada tahap ini, fokus utama adalah meningkatkan ketelitian dengan mempertimbangkan detail-detail halus dan tekstur pada citra yang lebih tinggi. Masih membingungkan bukan? Bagaimana sebenarnya implementasinya? Mari kita telaah cara kerjanya melalui tampilan landscape di sini. Jika kita perhatikan, terdapat sedikit tekstur di sini. Terdapat gerakan besar dan gerakan kecil. Namun, kita mendapatkan hasil optical flow yang cukup baik. Harap diingat, setiap vektor di sini, setiap jarum yang terlihat mengungkapkan kecepatan pergerakan titik serta arahnya. Untuk mendeteksi perpindahan objek dalam jarak jauh atau banyak piksel antara frame, metode template matching dapat menjadi solusi yang efektif. Algoritma seperti cross correlation matching terbukti cukup robust terhadap perpindahan besar, asalkan ukuran template dan search window-nya cukup besar. Komputasi dalam template matching relatif sederhana dan mudah diimplementasikan, baik secara optik maupun digital. Template dapat berisi ciri atau tekstur khas objek, memudahkan identifikasi bahkan ketika objek telah berpindah posisi jauh. Metode ini didasarkan pada pencocokan template.
di mana template diambil sebagai gambar referensi untuk mencari optical flow dalam search window-nya. Dan itu didasarkan pada pencocokan template berikut ini. Jadi, misalkan gambar T dijadikan template window untuk mencari optical flow di search window S-nya. Nah, kita bisa menggunakan jendela itu sebagai template dan mencari kecocokan terbaik pada gambar lainnya. Tapi masalahnya adalah jika bisa sangat lambat prosesnya. Terutama jika menggunakan ruang pencarian yang cukup besar di search window. Dan itu bisa sangat lambat karena akan mengulang untuk setiap titik, setiap pixel pada gambar. Wah, asik ya materi sekarang. Iya dong, makanya ikuti terus materi ini jangan sampai ketinggalan. Bye-bye!